Baik, kita akan bacakan hadisnya dulu. Ini hadisnya dasar sekali, ringkas. Dan ini salah satu rujukan dalam masalah waris. Tapi pembahasan waris lebih lengkapnya itu ada dalam surat An-Nisa ayat 11-12. Yang jelas kita lihat dulu hadis ini. Hadis ke-43 dari Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-hikul faraidha bi ahliha. Al-hikul faraidha bi ahliha. Fama abghatil faraidu fali aula rajulin dzakarin. Kharajal Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan bagian waris kepada ahli warisnya. Selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Hadisnya itu jami' kalim. Hadisnya itu jawami'ul kalim. Hadisnya itu singkat namun syarat makna. Ibnu Rajab katakan hadis ini mencakup segala hukum waris dan sudah terhimpun di dalamnya. Hadis ini mencakup segala hukum waris dan sudah terhimpun di dalamnya. Dan kalau kita lihat nanti rujukan-rujukannya ini akan melengkapi ayat Al-Quran. Ya, ini akan melengkapi ayat Al-Quran. Nah, para ulama berpendapat mengenai makna hadis al-hikul faraidha bi ahliha, berikan bagian warisan kepada ahli warisnya. Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya. Ada ulama yang berpendapat bahwa makna dari al-faraid adalah ashabul furud. Ashabul furud itu yang sudah dapat bagian seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Lalu kata Ibnu Rajab, apa saja yang sisa setelah ashabul furud diberi, maka didahulukan laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Ini ada kakek, namun ada ayah gitu ya. Yang paling dekat berarti ayah dulu. Laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Terus yang dimaksud al-aula kan disebut fama abghatil faraidu fali aula. Al-aula sini adalah al-aqrab, yang lebih dekat. Laki-laki yang paling dekat itulah asobah yang paling dekat. Maka sisanya mendapatkan jatah asobah. Nah, sebenarnya kalau mau bahas detail ini butuh beberapa pertemuan untuk bahasan waris. Namun kita karena target untuk menyelesaikan satu hadis satu hari, satu malam ya, dan itu waktu cuma 1 jam saja, maka kita cuma menyampaikan global. Tetapi ini sudah nanti dasar-dasarnya insya Allah. Kalau mau lihat pembahasan lengkapnya nanti lihat kaji surat An-Nisa ayat 11-12. Terus An-Nisa ayat 176. Jadi An-Nisa ayat 11-12 dan An-Nisa ayat 176. Nah, faedah hadis ini menunjukkan sempurnanya syariat Islam dan mencakup seluruh kaidah sebagaimana terdapat dalam hadis ini. Sampai masalah waris itu diatur. Padahal ini biang konflik, ini masalah waris ini. Ini biang konflik. Namun itu sudah diatur dalam ajaran Islam. Dan nanti timbul pertanyaan itu banyak tentang waris. Itu sebenarnya karena waris itu tidak dibagi berdasarkan syariat atau sudah terlanjur dibagi. Ya, sudah terlanjur dibagi. Kalau ini sudah memakai aturan syariat aman ini. Nggak akan kita jawab pertanyaan banyak kecuali masalah perhitungan saja. Dan kalau kita mau menghitung waris di sini ya mau manut pada aturan ini. Semua keluarga yang nanti mendapatkan jatah tersebut ya mau manut pada aturan tersebut.
Kalau cuma satu saja, saudaranya 5. Ya. Terus satu saja yang ngaji nih. Malam ini sudah tahu nih hitungan warisnya nih. 4 ini belum. Maka sulit yang satu ini melawan 4. Sulit yang satu ini melawan 4. Berat. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, memang kadang saya selalu sarankan untuk ya banyak ngalah. Kalau kita mau nuntut terus ya akan terjadi konflik berkepanjangan. Makanya waris ini ditetapkan dalam Al-Quran ya, karena memang konfliknya anak-anak, konfliknya ahli waris itu ya di sini. Maka nanti pertanyaannya umum-umum yang tanya masalah waris, terus dia sudah bagi, sudah terlanjur, ini kok bagi sama rata, kok ini pembagiannya seperti ini. Saya jawab simpel saja. Saya bahas yang sesuai kaidah, sesuai aturan. Ketika ya orang tua atau yang meninggal dunia tadi, anak-anaknya membaginya itu mau semaunya dia saja, ya kita mau ngapain lagi, agak sulit untuk merubah. Jadi kita cuma kasih teori di sini ya. Ya, cuma kasih teori dalam hal ini. Nah, silahkan dilihat di artikel Rumaiso. Saya sudah buat artikel baru tadi ya. Inilah dalil penting untuk perhitungan waris. Hadis Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis ke-43. Nah, terus saya kasih link panduan ringkas ilmu waris. Ya, panduan ringkas ilmu waris. Di sini kita dari hadis tadi ada namanya ashabul furud. Ini yang dijadikan pokok untuk dibagi. Ada yang namanya asobah. Asobah ini yang dapat lebih setelah ashabul furud itu dibagi. Kita bagi ya. Ahli waris itu ada 2 macam. Ahli waris itu ada 2 macam. Ada namanya ashabul furud. Ada namanya ashabul furud. Ini yang dapat jatah pokok. Yang tidak dapat setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 1/3, 2/3. Yang dapat jatah kayak gini nih. Dia punya jatah, jadi punya jatah. Nanti lihat An-Nisa ayat 11-12 ya. Dasarnya di situ. Terus yang kedua asobah. Asobah itu dapat sisa. Ya, asobah itu yang ya selebihnya untuk dia. Bisa jadi yang meninggal ini meninggalkan istri, terus ada orang tua, ayah misalnya. Terus punya anak-anak 2. Ayah punya jatah sendiri, istri punya jatah sendiri. Nah, sisanya ini asobah. Anak-anaknya itu jadi asobah. Ya, anak-anaknya dapat lebihnya. Lebihnya ini belum tentu sedikit ya. Ayah nanti misalnya tadi dapat 1/6. Terus untuk istri nanti dapat, kalau punya anak berarti dapat 1/8 ya. Terus sisanya dari 1/6 sama 1/8 ini untuk anak-anak. Nah, ini disebut asobah. Nah, ahli waris di sini kalau kita lihat, ini saya ringkaskan dari bahasan At-Tadhib ya. Ini matan Al-Ghaya wa Taqrib. Fathul Qorib sama saya sempurnakan dengan Sahih Fiqih Sunnah untuk contoh-contohnya. Sahih Fiqih Sunnah si Abu Malik. Nanti cari di artikel Rumaiso panduan ringkas ilmu waris. Ya, panduan ringkas ilmu waris. Nanti yang dilihat di YouTube tulisan kurang jelas karena mungkin lihat lewat HP ya. HP zoomnya nggak bisa ini ya. Jadi mohon maaf, ini yang penting dengar tulisan saja. Kalau tulisan tidak terlihat jelas, dengar tulisan saja. Kalau enggak, kita nggak akan jalan-jalan kajian. Kalau tidak, saya bantu dengan tulisan seperti ini. Mohon dimaklumi. Jadi terima apa adanya dulu.
Kalau lihat di TV jelas ini karena ini pakai kamera bisa kalau di zoom ya biasa bisa terlihat. Nah, terus kita lihat sekarang yang ahli warisnya. Ya. Ahli waris ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Laki-laki ada 10. Ini disebutkan dalam matan Al-Ghaya wa Takrib ya, ada 10. Sekali lagi nanti silakan buka di rumayso.com panduan ringkas ilmu waris. Buka di rumayso.com panduan ringkas ilmu waris. Lihat ya, 1 ada anak laki-laki. 2 cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah. 3 ayah. 4 kakek dan seterusnya ke atas. 5 saudara laki-laki. 6 anak laki-laki dari saudara laki-laki, yaitu keponakan berarti. 7 paman. 8 anak laki-laki dari paman, berarti kita sebut sepupu walaupun jauh. Terus yang ke-9 suami. Yang ke-10 bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Terus ada lagi ahli waris dari perempuan, ada 7. 1 anak perempuan. 2 anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan tapi dari anak laki-laki. 3 ibu. 4 nenek dan seterusnya ke atas. 5 saudara perempuan. 6 istri. 7 bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Ya, bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Istri. Terus hak waris yang tidak bisa gugur. Nah, sekarang dari total tadi ada 10 laki-laki, perempuan 7. Sekarang hak waris yang tidak bisa gugur. Ada hak waris yang tidak bisa gugur. Yang tidak bisa gugur. Ada situ suami, 2 istri, 3 ayah, 4 ibu, 5 anak laki-laki, 6 anak perempuan. Suami, istri, terus ayah, ibu, anak laki-laki, terus anak perempuan. Jadi ya, itu tidak bisa gugur. Alias kalau itu ada, ya, itu ada, maka tetap dapat jatah. Terus ada yang tidak mendapatkan waris. 1 ada budak laki-laki maupun perempuan. 2 budak yang merdeka karena kematian tuannya, mudabbar. 3 budak wanita yang disetubui tuannya dan melahirkan anak dari tuannya, ummul walad. 4 budak yang merdeka karena berjanji membayarkan kompensasi tertentu pada majikannya, mukatab. 5 pembunuh yang membunuh orang yang memberi waris. Jadi misalnya ada anak bunuh bapaknya karena buru-buru ingin dapat waris, maka anak ini tidak dapat waris. Kemudian yang ke-6 orang yang murtad. Yang ke-7 yang berbeda agama. Ingat ya, yang berbeda agama. Paham kan? Bapaknya misalnya kafir, anaknya itu muslim.
maka itu menghalangi untuk dapat waris. Terus ada asobah, ada ashabul furud. Ada asobah, yaitu tadi sudah kita jelaskan, orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada ashabul furud. Jadi orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada ashabul furud. Jadi dia dapat lebih ya dari ashabul furud. Selebihnya dari ashabul furud, ya itu pada asobah. Nah, urutan asobah yang paling dekat, ini dari urutan yang paling dekat ya. 1, anak laki-laki. 2, anak dari anak laki-laki, cucu. 3, ayah. 4, kakek. 5, saudara laki-laki seayah dan seibu. Saudara laki-laki seayah dan seibu. 6, saudara laki-laki seayah. 7, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu. Atau keponakan. 8, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah atau keponakan. 9, paman. 10, anak paman. Anak paman berarti sepupu. Terus 11, jika tidak didapati asobah, baru beralih ke bekas budak yang dimerdekakan. Jadi situ ada urutan yang nomor 1 itu yang paling dekat ya. Itu yang tadi kita mengamalkan hadis yang kita bahas. Ya. Itu kita mengamalkan hadis. Ya. Fama abghatil faraidu fali aula rajulin zakarin. Apa yang lebih dari ashabul furud, maka untuk laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Ya, laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Maka diurutkan anak laki-laki dulu, baru cucu. Ayah, baru kemudian kakek. Anak dengan ayah ini lebih didahulukan daripada saudara laki-laki seayah seibu. Terus didahulukan juga daripada keponakan, daripada paman, daripada sepupu. Itulah pengamalan dari hadis tadi. Fama abghatil faraidu fali aula rajulin zakarin. Kemudian yang sisa itu didahulukan laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Kemudian ashabul furud, yaitu orang yang mendapatkan warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan dalam kitabullah. Berarti penyebutannya sudah ada dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwasanya Islam sudah ngatur kayak gitu loh. Itu sudah bagus sekali. Nah, kadar waris untuk ashabul furud itu ada 6 angka ya. Angkanya itu ingat. Makanya orang yang ingin mudah hitung waris, matematikanya harus kuat nih. Kalau bilangan ini saja tidak paham, ya, dia sulit untuk hitung waris. Lihat setengah, 1/4, 1/8, terus 2/3, di bawahnya 1/3, di bawah 1/3, 1/6. Ini kadar waris untuk ashabul furud. Ya, ini kadar waris untuk ashabul furud. Enam ya, setengah, 1/4, 1/8 atau 2/3, 1/3, 1/6. Nah, kalau dilihat nanti di sini untuk setengah nanti ada jatahnya untuk siapa? 1/8 ada, 1/4 ada, 1/8 ada, 2/3 juga ada, 1/3 juga ada, 1/6 juga ada. Sekarang saya sebutkan ada yang dapat jatah setengah. Saya ambil yang pokok-pokok saja ya, yang biasanya keluar. Alias gini,
kalau ujian keluar orang-orang ini gitu. Jadi masalah yang sering kita temukan tuh pada dia. Ashabul furud yang mendapatkan setengah ada 5. Ada anak perempuan, terus ada anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu cucu perempuan. Kemudian ada saudara perempuan seayah dan seibu, ya. Terus saudara perempuan seayah, terus ada suami jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Berarti lihat, yang setengah. Setengah ini biasanya pada kasus saya ambil 2 saja. Yang jatah setengah ya. Ini bisa dihafal mudah ya, yang dapat jatah setengah. Yang paling penting ini anak perempuan 1. Anak perempuannya cuma 1 ya, selama tidak ada saudara laki-laki nih. Terus suami, tidak ada anak. Suami tidak ada anak. Itu yang dapat jatah setengah ya. Terus yang seperempat, ashabul furud yang mendapatkan seperempat ada 2. Suami jika istri itu memiliki anak atau cucu laki-laki. Yang kedua, istri jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Sekarang turun setengah terus seperempat. Biasanya ini pada suami jika ada anak. Jadi yang meninggal istri, dia tinggalkan suami dan mereka punya keturunan ya. Suami dapat seperempat, atau istri jika tidak ada anak. Jika tidak ada anak. Terus sekarang yang dapat jatah 1/8. Ashabul furud yang mendapat 1/8 adalah istri jika memiliki anak atau cucu laki-laki. 1/8 ini berarti istri jika ada anak. Maka rumus mudahnya ingat aja ini ya. Suami itu dapat jatah entah itu setengah atau 1/4. Kalau tidak punya anak berarti suami dapat setengah. Kalau punya anak suami dapat 1/4. Turun ya. Ini namanya hajab nukson, dia turun. Setengah jadi 1/4. Nah sekarang istri. Istri itu kalau tidak punya anak 1/4. Terus kalau punya anak jadi 1/8, turun 1/4 jadi 1/8, 1/4 jadi 1/8. Ingat itu aja, nanti mudah untuk menghitung waris ini. Ini yang pokok-pokok. Terus ashabul furud yang mendapatkan 2/3 ada 4, 2/3 sekarang. Yaitu 1, 2 anak perempuan atau lebih. 2 anak perempuan atau lebih. Berarti ada 2 anak atau lebih. Kalau tadi yang kita bahas yang dapat setengah itu anak perempuan cuma 1 ya. Yang kedua, 2 anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih. Yang ketiga, 2 saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih. Seayah dan seibu atau lebih. Yang keempat, 2 saudara perempuan seayah atau lebih. Jadi minimalnya 2 atau lebih ya. Pokoknya ini 2/3 semuanya. Ada 2 anak perempuan, ada 2 saudara perempuan. Gitu ingat aja. 2/3 berarti untuk 2 anak perempuan atau lebih, atau 2 saudara perempuan atau lebih. Saya hapus ya. Dapat 2/3. Ini pada 2 anak perempuan atau lebih. Terus pada 2 saudara perempuan atau lebih. 2 saudara perempuan atau lebih.
Terus ashabul furud yang mendapatkan sepertiga ada dua, yang dapatkan sepertiga. Ibu jika si mayit tidak dihajab. Berarti ibu ya. Berarti jika tidak punya anak. Terus yang kedua, dua atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seibu. Yang biasanya kasus yang keluar itu yang sepertiga untuk ibu ya. Ibu jika si mayit tidak dihajab berarti. Sepertiga. Ibu jika mayit tidak punya anak. Berarti tinggal satu angka lagi yaitu 1/6 ya. Ashabul furud yang mendapatkan 1/6 ada 7. 1/6 ada 7. 1. Ibu jika memiliki anak atau cucu, maka dari jatah 1/3 turun ke 1/6. Atau memiliki 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. 2. Nenek ketika tidak ada ibu. Nenek ketika tidak ada ibu. Namun kalau ada ibu ya dia terhalang, dia dihajab. Terhalang itu namanya dihajab. Yang ketiga, anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan. Dan masih ada anak perempuan kandung. 4. Saudara perempuan seayah dan masih ada saudara perempuan seayah dan seibu. 5. Ayah jika ada anak atau cucu. 6. Kakek jika tidak ada ayah. 7. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Nah, biasanya yang keluar ini ayah dan ibu yang saya biasanya suruh hafalkan. Ini 1/6 ini untuk ayah. Ini ya, jika mayit ada anak. Terus ibu juga sama ya, jika mayit ada anak. Lihat ya, 2/3, 2 anak perempuan atau lebih, 2 saudara perempuan atau lebih. Untuk 1/3, ibu jika mayit tidak punya anak. Terus 1/6, ayah jika mayit ada anak. Namun kalau jika mayit tidak ada anak, meninggalkan ayah, nah nanti ada pembahasannya masuk asobah. Terus ibu dapat 1/6 juga jika mayit ada anak. Nah, diingat itu dulu ya. Terus sekarang ada istilah hajab, dihalangi. Penghalang dalam waris. Nah, jadi adanya ini maka yang lainnya nggak dapat jadinya. Dihajab. Istilahnya itu dihajab. Nah, dihajab ini artinya dihalangi gini. Nenek terhalang mendapat waris jika masih ada ibu. Ini yang meninggal ya. Saya gambarkan nih. Ini si mayit. Di atasnya ada ibu. Di atasnya lagi ada nenek. Maka karena masih ada ibu, nenek ini nggak dapat, ibu yang dapat. Itu namanya hajab. Jadi nenek itu terhalang, dihajab. 2. Kakek terhalang mendapatkan waris jika masih ada ayah. Ini sekarang giliran kakek. Di atas mayit ini ada ayah,
Terus ada kakek. Maka karena masih ada ayah, kakek nggak dapat hajab. Terus yang ketiga, saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu, ayah, dan kakek ke atas. Ya, ada saudara laki-laki seibu. Sekarang jenazah ini punya, ini ada saudara laki-laki seibu. Sedangkan di situ ada, masih ada anak laki-laki atau perempuan. Sini masih ada anak, bawahnya ini anak, bahkan cucu. Terus ayah dan kakek ke atas. Ayah, kakek. Ya gini hajab tidak dapat. Terus ada lagi saudara laki-laki seayah dan seibu. Sekarang saudara laki-laki seayah dan seibu. Kalau ini seibu kan, ada saudara laki-laki seayah dan seibu. Ada saudara laki-laki seayah seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki. Sini masih ada anak laki-laki, masih ada cucu laki-laki, masih ada ayah. Nah, ayah masih ada. Maka saudara laki-laki seayah seibu tidak dapat. Terus yang kelima, saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, dan saudara laki-laki seayah dan seibu. Kaidahnya gini, siapa yang tumbuh dari si fulan? Ini yang meninggal nih ya. Selama si fulan ini ada, tumbuh dari dia. Berarti ini asal ini ayah ini kan. Ayah ini asalnya dari kakek gitu. Selama yang ini ada, ya, maka si ini tidak mendapatkan waris, kakek tidak mendapatkan waris. Misalnya seorang cucu, ini cucu ya, kan asalnya dari anak laki-laki. Selama anak laki-laki ini ada dari si mayit, maka cucu tidak dapat waris. Terus ada catatan lagi yang mendapatkan, yang menyebabkan saudara perempuan mendapatkan jatah separuh laki-laki. Karena adanya 4 orang. Ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, ada saudara laki-laki seayah dan seibu, ada saudara laki-laki seayah. Contoh ya. Ini anak. Anak laki-laki dibanding anak perempuan 2:1. Dibanding anak perempuan sama dengan 2:1. Misalnya si mayit ini punya anak laki-laki 2, perempuan 2. Kalau 2:1 berarti laki-laki dikalikan 2, berarti berapa? 4. Perempuan dikalikan 1, 2 kali 1 berarti 2. Total berapa berarti? 6. 4 plus 2, 6. 6 ini nanti laki-laki dapat 2/6. Perempuan dapat 1/6. Masing-masing perempuan dapat 1/6. Atau laki-laki dapat 2/6 itu sama dengan 1/3. Perempuan dapat 1/6. Lalu catatan lagi perempuan paman laki-laki, anak laki-laki dari paman atau sepupu, anak laki-laki dari saudara laki-laki, keponakan,
dan tuan yang membebaskan budak mendapatkan waris tanpa saudara-saudara perempuan mereka. Nah, kalau kita mau membahas masalah waris, maka kita rinci dulu siapa yang dapat waris atau siapa yang masih hidup. Nah, kita bahas misalnya contoh soal nomor 1. Ada seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang istri, 1 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan. Ya, atau cucu perempuan. Saya ulang ya. Seorang laki-laki meninggalkan 1 orang istri, 1 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan dari anak laki-laki. Berarti 1 cucu perempuan. Kita list dulu. Langkah pertama itu kita rinci dulu siapa yang dapat waris. Kita list dulu. Tadi siapa saja? Cucu perempuan. Ya, kita rinci dulu ya, dia mau dapat tidak kita catat. Terus ada lagi siapa yang masih hidup? Istri. Terus ya, anak laki-laki. Ini jenazah ya. Terus masih ada istri. Terus di bawahnya ini ada anak laki-laki, terus ada anak perempuan, ada cucu perempuan, anak laki-laki, terus anak perempuan dari anak laki-laki. Berarti dia punya ini di sini cucu perempuan. Berarti cucu perempuan ini hajab, karena masih ada di atasnya anak laki-laki. Berarti ini tidak dapat waris. Kita cuma hitung istri dan anak laki-laki. Istri dapat berapa kalau punya anak? Tadi ada 1/4, ada 1/8. Berarti dapat 1/8. Sisanya untuk anak laki-laki. Nah, biasanya itu kita samakan penyebut, istilahnya itu aslul mas'alah. Aslul mas'alah. Aslul mas'alah. Kita tarik biar jadi 1, di sini berarti 8. Ya, aslul masalahnya 8. 1/8 kali 8 ya berarti 1. Anak laki-laki dapat sisa berarti 7. Berarti nanti istri dapat 1/8, anak laki-laki dapat 7/8. Itu ya. Asal masalahnya itu 8. Contoh lagi, soal kedua. Seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan 1 anak perempuan dan seorang ayah. Ini meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan di atasnya masih ada ayah. Di atas ini masih ada ayah. Anak perempuan jika 1 dan tidak ada anak laki-laki berarti asobah. Tadi yang kita lihat di poin nomor 1 itu dia dapat setengah. Berarti anak perempuan kita catat dia dapat setengah. Anak perempuan dapat setengah. Karena tidak ada anak laki-laki situ ya. Ayah jika punya anak perempuan, ayah jika punya ayah mayit ini punya anak berarti dapat 1/6. Ayah jika ada anak ya.
dapat 1/6. Namun ayah ini nanti kan bagi dulu untuk ashabul furud. Ya, ashabul furud ya. Ini asal masalah berapa? 6 ya. Bagi dulu dia untuk ashabul furud. Dia dapat 6 kali setengah berarti 3 ya. Terus yang 1/6 udah berapa? 1 bagian. Tapi masih ada sisa kan? Nah, kita lihat hadis tadi. Wa abqatil faraidu liula rajulin zakarin. Jika sudah dibagi untuk ashabul furud, maka sisanya nanti untuk apa? Untuk keluarga laki-laki yang paling dekat. Nah, laki-laki yang paling dekat sini ayah. Berarti ayah tambah jatah lagi. Ini 1/3 masih sisa 2 ya. Ayah dapat 2 lagi. Jadi ayah dapat setengah, anak perempuan dapat setengah. Itu mengamalkan hadis 43 yang kita bahas. Nah, sekarang kita lihat contoh soal ketiga sekarang. Ini contoh soal kedua ya. Contoh soal ketiga. Seorang wanita meninggal dunia. Jenazahnya wanita. Mayitnya wanita. Dengan meninggalkan suami. Ada suaminya. 1 anak perempuan, di bawahnya ada 1 anak perempuan. Satu anak perempuan, terus 1 anak perempuan dari anak laki-laki. Nah, dia punya anak laki-laki, namun ada bapaknya itu meninggal, terus ini 1 anak perempuan lagi. Jadi cucu ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kita sebut saja cucu lain 1 cucu perempuan ini dari anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya sudah meninggal, sudah nggak ada ini. Tapi masih ada anak perempuan. Terus ada lagi anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini punya anak laki-laki lagi, punya anak laki-laki. Berarti kita langsung anggap cicit. Karena sini kan perempuan, ini laki-lakinya baru sini ya, cicit laki-laki. Ini dari keturunan laki-laki nih dia. Maka kalau kita hitung-hitung, ini dapat waris suami, jelas ya, pasti itu. Anak perempuan yo dapat, cucu perempuan tadi dapat, karena masih ada anak perempuan, terus cucu laki-laki dapat. Sekarang kita rinci. Suami masih ada anak perempuan, berarti dapat 1/4. Terus tadi ada di poin 1/6 itu anak perempuan. Ya, di poin nomor awal tadi yang setengah, anak perempuan kalau cuma 1 saja dapat setengah. Terus ada lagi mana? Cucu perempuan ya. Saya tulis singkat ya, cucu perempuan. Cucu perempuan nanti lihat di jatah 1/6, dia dapat 1/6. Nah, ini sudah dibagi untuk ashabul furud. Ya, sudah dibagi untuk ashabul furud. Sekarang sisa cicit. Cicit laki-laki.
Karena ini asal furud sudah, sabul furud sudah, sabul furud sudah. Ini berarti dapat sisa. Sekarang kita buat asal masalah berapa? 4, 2, 6. Biar dibagi mudah berapa? 12 ya. Asal masalah 12. 12 bagi 4, 3. Ini sini 3, suami 3. Anak perempuan setengah. 12 bagi kali setengah, 6. Nah bagian cucu perempuan 1/6 dikali 12. 12 bagi 6, 2. Nah sekarang hitung 9 plus 2 11. Berarti sisa ini berapa? 1. Jadi laki-laki dapat 1 bagian dari 12. Nah, coba satu lagi di sini. Yang meninggal dunia, seorang pria meninggal dunia meninggalkan ibu, ayah, anak laki-laki, saudara kandung laki-laki. Pria meninggal dunia meninggalkan seorang ibu, ini M. Dia meninggal dunia meninggalkan seorang ibu. Terus siapa lagi? Ayah. Terus meninggalkan anak laki-laki. Terus ada saudara kandung laki-laki. Ingat ya, sekarang kita lihat dulu mana yang dihajab. Ibu sudah pasti dapat jatah ya. Ayah juga, anak laki-laki juga. Saudara kandung laki-laki terhalang dengan anak. Tadi sudah ada penjelasan, saudara laki-laki itu jadi hajab karena masih ada anak, masih ada ayah. Nah, berarti kita tidak masukin dalam hitungan, cuma ibu, ayah, anak laki-laki. Sekarang hitungan. Ibu masih ada anak berarti dapat 1/6. Ayah masih ada anak berarti dapat 1/6. Nah, anak laki-laki dapat sisa. Wa abqatil faraidu wali ula rajulin zakarin. Yang sisa kasih laki-laki yang terdekat. Nah, ini sisa anak nih, anak laki-laki. Yang ini nggak dapat. Nah, berarti asal masalah berapa? Kita tarik 6 ya, aslul masalah. Masalah itu 6 kali 1/6 berarti 1. Ayah juga di sini 1. Sisanya berarti berapa? 2, sudah ada 2, sisa 6 kurang 2, 4. 4/6. Berarti jatah untuk anak laki-laki 4/6. Nah, satu lagi. Ini gimana kalau punya anak? Seorang pria meninggal dunia dan meninggalkan pria meninggal dunia meninggalkan ayah, 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki, 1 paman, 1 kakek, 1 anak perempuan dari anak laki-laki. Baik, kita rinci dulu. Jadi ya, ada seorang pria meninggal, ini pria ya, meninggal dunia meninggalkan ayah, ada ayah, ini sudah pasti dapat ya ayah ya. Terus 1 anak perempuan, ya anak perempuan pasti dapat juga. Terus ada lagi 1 anak laki-laki, 1 anak laki-laki dapat lagi. Terus ada 1 paman, paman terhalang juga, paman itu terhalang dihajab oleh anak laki-laki dan ayah. Kita nggak usah tulis. Terus ada kakek, kakek terhalang oleh ayah, ayah di atas yang kakek terhalang. Terus ada anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki ini, cucunya ya,
Dari sini teralang juga berarti. Sisanya ini. Ya. Kita bahas berarti di sini ayah dapat berapa? Masih ada anak 1/6 ya. Dia masuk ashabul furud, dapat jatah. Nah, jika ada anak perempuan, anak laki-laki ini dua-duanya ada, langsung kita dapatkan ini sisa. Yang kita bilang itu sisa. Nah, aslul masalahnya berapa? 6 ya. Aslul masalah. Berarti ayah dapat 1. Ya. Terus untuk anak dapat sisa 5. 5 bagian. Ya. Berarti 5/6. Nah, untuk anak perempuan itu kan 1 bagian dibanding 2 ya. Ini 1 bagian, ini 2. Berarti nanti total 2 tambah 1 3 ya. Berarti si anak laki-laki dapat 2/3, si perempuan dapat 1/3. Ya, terus nanti 2/3-nya ya dari sini sisa yang ini, 1/3-nya dari sisa yang ini juga. Dapat 1/3 dan 2/3. Ya, jadi perhitungan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini secara dasar dulu, ini belum perhitungan yang kompleks, belum ada aul, belum ada macam-macam. Namun biasanya praktek orang Indonesia untuk masalah waris ini tidak terlalu rumit ya. Karena istrinya yang pertama cuma 1, tidak terlalu banyak problem gitu. Cuma seputar-seputar ini saja. Maka poin-poin penting yang mesti dihafal tadi. Jatah untuk anak perempuan kalau cuma 1 saja, tidak ada saudara laki-lakinya, itu ada dapat setengah. Kemudian suami dapat setengah atau 1/4, istri dapat 1/4 atau 1/8, ayah dapat 1/6 jika punya anak si mayit, ibu dapat 1/6 juga jika punya anak. Sisanya, nah itu nanti jadi masuk ya di luar dari ashabul furud, ini yang masuk perhitungan as-shobah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji untuk kesempatan malam hari ini. Baik, saya terima telepon dulu ya. Jadi ini baru dasar ya. Baik. Atau mungkin ada yang lewat WA, silakan. Ya, assalamualaikum. Waktu kita sedikit ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, dengan siapa, di mana? Ya, silakan. Fokus ke telepon aja, Wildan. Pak Wildan, fokus ke telepon saja, nggak usah dengar siaran, nanti suaranya double ya. Oh iya, Pak. Iya, ayo bisa tanya, silakan. Karena ingin bertanya. Hmm. Jadi anak kasusnya adalah anak dapat info warisan dari nenek anak. Nah, dengan kondisi nenek anak punya anak satu paman, satu ibu anak. Qadarullah, paman anak dan ibu anak udah wafat dua-duanya. Nah, kemudian paman anak punya 2 anak perempuan dan 1 istri, namun istri tersebut sudah pernah menikah lagi. Nah, anak tidak tahu itu bagaimana hukumnya. Dan dari ibu anak cuma hanya anak-anaknya laki-laki. Iya. Itu bagaimana ya? Itu tadi seperti saya jelaskan di muqaddimah, ini kalau ada yang seharusnya waris sudah dibagi-bagi dari dulu, tapi kok tidak dibagi lagi, ini akan membuat perhitungan jadi kompleks. Sehingga saya tadi cuma bilang saya mengajarkan teori. Kalau sudah ada kasus yang seharusnya
orang tua dulu meninggal dibagi dulu, habis itu yang satu lagi meninggal dibagi lagi, gitu yang seharusnya ya. Sehingga kalau numpuk belum dibagi-bagi, dari yang dulu ada kakek, terus ada nenek, terus habis ada bapak, terus habis itu ada siapa lagi belum dibagi, kan jadi numpuk semuanya. Ya, jadi saya kalau memberikan solusi juga, apalagi kalau ini sudah dibagi, ya masalahnya itu sudah dibagi juga, ini tidak akan menyelesaikan masalah kalau kita berikan jawaban. Ya. Kalau saya nganggap sih ya sudah berlalu saja gitu. Nanti untuk fokus ke depan saja, kalau kita meninggal atau ada orang dekat kita meninggal, kita sudah ajarkan seperti itu. Itu lebih aman. Karena begini, kalau ini mau dituntut juga, saya takut konflik. Konflik ini tidak akan pernah selesai karena ini masalah harta. Apa Ustaz, ini bukan dituntut karena kondisinya nenek anak pun keturunan di kampungnya ada sekitar 11 orang, dan anak pun tiba-tiba dikontak oleh saudara jauh anak. Awalnya informasinya hanya menginformasikan sebagian waris ada yang sudah dibagi, namun ada sebagian waris untuk jatah keluarga anak, namun dipakai oleh keluarga yang lain. Nah, anak kondisinya tidak tahu apakah masih ada warisan lagi atau tidak. Nah, anak hanya khawatir jika nanti ada informasi ternyata masih ada untuk nenek anak, itu pembagiannya seperti itu sih. Terus mereka baginya bagaimana aturannya? Untuk itu anak tidak mengetahui. Nah iya, makanya saya kalau mau kasih solusi juga ini karena masalah keluarga ya. Biasanya kita cuma kasih teori, tapi nanti kembalikan keluarga masing-masing, karena kita tidak bisa ikut campur dalam masalah berikan seperti ini. Saya takut nanti itu pemaksaan dan nanti konflik malah lebih panjang daripada sebelumnya gitu. Jadi kalau memang sudah ini ya minta saja, kalau masih ada waris minta, ya kalau masih ada jatah. Namun kalau memang sudah nggak ada lagi, sudah nggak usah nuntut aja lah. Mudah-mudahan diganti dengan rezeki yang lainnya untuk waris tersebut. Ya, baik. Ya, cukup ya. Ya, Kum. Ini saya bahas yang nanya waris dulu ya. Ya, jika yang meninggal ayah dan yang ditinggalkan ibu, ada satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Ayah dan ibu sama-sama bekerja dan masih membutuhkan pendidikan. Bagaimana cara pembagiannya? Sebentar. Ayah meninggal, yang ditinggalkan ibu. Dan satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Berarti ibu dapat 1/6, anak laki-laki dapat anak laki-laki dan anak perempuan dapat sisa 5/6. Tadi hitungan ini nih. Nah, 5/6. Terus ayah dan ibu sama-sama bekerja dan anak masih membutuhkan pendidikan. Saya nggak pandang ayah dan ibu masih bekerja ya. Ini saya pandang pembagian warisnya ini. Maka nanti ibu dapat 1/6, anak-anak dapat 5/6 sisanya. Tinggal dibagi 5/6 tadi, anak laki-laki dapat 2/3, perempuan dapat 1/3. Gitu ya. Ada telepon lagi? Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya silakan. Begini Ustaz, kan anak itu diurus sama ibu istri bapak yang ketiga. Jadi memang tidak punya anak sama sekali. Tapi ayah saya ini meninggal duluan. Yeah. Nah, tahun 99 itu si ibu itu membuat surat pernyataan di atas materai, yang surat pernyataan di atas materai, terus minta saudara-saudaranya untuk menghibahkan setengah rumahnya, setengah hartanya itu ke anak itu. Ke anak siapa? Anak? Kenapa sih? Menghibahkan ke siapa? Ke anak, sebagai anak. Anak, iya. Ya, bukan anak kandung, anak istri ayah saya yang ketiga gitu. Iya. Kalau ibu anak itu anak istri keempat dari ayah. Iya. Jadi nah, tahun 99 membuat surat itu, anak tidak tahu karena masih SMA waktu itu. Nah, iya. 10 tahun kemudian setelah ibu meninggal, baru ternyata saudara yang diamanati saudara kandung kakaknya, kakak sepupunya yang diamati sama saudara lainnya,
yang menjadi saksi laki-laki 2 sama lurah sama ibu itu sebelumnya nggak tahu gimana perjanjiannya, tapi waktu itu anak lihat di kertasnya itu ada tanda tangan ibu, tapi yang saudaranya itu nggak tanda tangan, ibu itu nggak ditanda tangan. Terus anak bilang kenapa ini nggak ditanda tangan, maksudnya anak memang nggak terlalu nuntut karena sudah syukur diurus gitu sama ibu ini. Katanya nggak ditanda tangan karena harus bertanya dulu kepada saudara-saudara dari ibu. Saudara-saudara kalau saudara yang tidak setuju ini kan tidak sah hibahnya katanya. Waktu itu ya anak bilang oh gitu, ya akhirnya untuk anak bukan anak di luar waris ini dapat sepertiga akhirnya gitu. Nah sebetulnya hibah ini pada saat ibu anak dibuat masih hidup apakah sah atau tidak gitu? Hanya menanyakan saja. Hibahnya sah. Nanti beda dengan waris lagi. Hibahnya sah. Hibahnya sah. Oh, hibahnya sah. Iya. Oh. Tapi kalau misalkan udah kejadian lama itu nuntut juga sudah nggak apa-apa ya, atau diridhokan juga nggak apa-apa gitu. Diridhokan sajalah. Diridhokan saja. Oh iya. Iya. Ya, cuman untuk kedepannya pelajaran juga buat anak. Iya. Waalaikumsalam. Baik, lewat Zoom ada, silakan. Baik, ada Ustadz. Saya buka dari chat dulu ya Ustadz, karena banyak dari chat. Ya, yang waris saja, yang waris, tentang waris saja. Yang di luar itu nggak usah dulu ya. Nah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, rumah yang dihadiahkan orang tua ke adik laki-laki, kalau adik laki-laki tersebut sudah tidak ada, apakah rumah tersebut menjadi sepenuhnya milik istrinya tanpa saudara kandungnya dapat bagian sama sekali? Kalau sudah meninggal bagi waris, nanti dirinci lagi kayak tadi, siapa sih yang dapat waris tadi? Dirinci nanti, oh ini kemungkinannya yang pasti dapat kan? Yang pasti dapat ya. Ini meninggal kan? Istri dapat, ayah atau ibu dapat, ayah dari ibu si mayit dapat, anak-anaknya dapat. Dirinci kayak gitu dulu. Di luar ini dicatat lagi, ada saudaranya dicatat, nanti kena hajab atau tidak. Ya, kalau itu tidak kena hajab, ya di mereka dapat jatah lagi. Namun kalau kena hajab karena adanya ayah dan anak, maka sudah nggak dapat. Berarti cuma ayah, anak, sama istri saja. Seperti itu. Ada lagi? Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Iya. Yang pertama, bolehkah menahan warisan orang tua yang diberikan kepada anaknya yang masih kecil-kecil? Dikhawatirkan salah dikelola atau menjadi mudarat. Akan diberikan ketika anak-anak tersebut sudah dewasa dan sudah paham ilmu. Ya. Bagaimana perlakuannya jika warisan tersebut menghasilkan pemasukan atau tidak menghasilkan pemasukan? Nanti jadi tetap itu jatah mereka yatim berarti. Nanti ada walinya yang ngurus. Ya, walinya yang ngurus. Kemudian baiknya untuk misalnya uang itu dikembangkan, ya baiknya diserahkan saja pada anak yatim tadi, karena mereka lebih butuh daripada orang lain. Orang yang mengurus ini berarti mengurus anak yatim namanya. Dia bisa mengambil jatah kalau dia miskin. Kalau dia miskin. Tapi dia ngambil cuma sebutu dia. Ya, terus? Untuk kan biasanya akan timbul masalah ya kalau sebelum salah satunya meninggal. Jadi lebih baik itu diberikan pada saat sebelum meninggal atau sudah meninggal? Sesudah meninggal lah. Itu masalahnya bilang aman nggak aman itu karena memang orang tua dan keluarga belum paham agama. Kalau keluarga sudah paham agama, dia sudah tahu kayak begitu. Nah, ini bagi nanti setelah meninggal nih ya, baru bagi. Sudah tahu. Kalau belum paham agama jadi kayak begitu. Lihat aja di masyarakat kita. Iya kan? Kalau dia sudah paham agama, santai aja dia. Ini sudah ada jelas hukumnya kok. Iya. Jadi kalau seandainya kewajiban orang tua itu pada saat kita masih hidup, kita sudah memberitahu sama anak-anak ini waris seperti ini kayak gitu tadi. Iya, lebih bagus. Kelemahan orang tua kita adalah pertama tidak paham hukum waris tadi, iya kan? Yang kedua
anak-anak juga nggak paham sehingga mereka nanti nuntut macam-macam itu. Terus yang ketiga, ya, konfliknya itu dalam masalah ini. Ya, konfliknya dalam masalah pembagian ini. Beda kalau misalnya orang tua sudah didik agama baik, anak-anak diajarkan masalah agama, terutama hukum waris ini, terus mereka sadar kalau iya ya, jatah saya laki-laki 2 kali, oh perempuan 1 kali dari laki-laki setengahnya ya, separuhnya. Sudah ridho itu. Namun kalau tidak ada dasar ilmu agama, tetap ujung-ujungnya konflik terus itu. Makanya tadi kan saya sejak awal sudah sampaikan, ini saya cuma sekadar teori. Teori dalam tataran praktek, ya ingat ya, dalam tataran praktek, ini nggak bisa dipaksakan. Justru kalau ini mau dipaksakan, konflik berkepanjangan lagi. Misalnya nih, ibu sudah dapat, harusnya Ustadz, saya kalau secara hitungan tuh saya dapat besar ini, 1/4 harusnya saya. Namun saya cuma dapat segini saja, bagaimana Ustadz? Ibu nuntut terus, ibu ngaku ini benar ini ya. Sudah dibagi. Coba tuntutannya itu terus itu, kaunya nggak akan rampung-rampung gitu. Makanya saya nggak akan pernah jawab, sudah tuntut aja Bu, saya nggak mau. Karena masalah nuntut lagi itu nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Gitu ya Bu ya? Ya, ada satu lagi Ustaz. Nggih, monggo. Ustaz, kan antara harta suami dan harta istri itu kan harus dipisah. Baiknya dipisah, iya. Cara memisahnya itu gimana? Kalau dua-duanya memang kerja, kadang kan beli kan patungan, Ye. kemudian ada harta istri untuk makan, ada Ye. harta suami untuk ini. Ye. Kemudian apakah kayak meja, kursi, lemari itu juga dihitung Ustaz ya? Atau yang pokok tanah, rumah atau gimana Ustaz itu pembagiannya? Kalau pembagiannya jelas, misalnya ini suami yang keluarkan uang, ya itu berarti dia punya suami. Misalnya beli perabotan rumah tangga, ini suami yang bayar semua gitu. Ya berarti ya punya haknya suami dong. Namun kalau tanah, kan ada suami beli, ada istri yang beli, kan nggak mesti gitu Ustaz. Kan juga kerja, iya. Suami juga kerja gitu. Ya dihitung-hitung sendirilah kayak begini Bu. Tapi kalau harta yang jelas, misalnya tabungan itu baiknya dipisah. Hitung gitu Ustaz. Ya enggak juga sih Bu. Enggak juga. Iya. Yang paling mudah kan tabungan mungkin Bu. Tabungan. Jadi kan nanti punya berapa, suami punya berapa, ya jangan gabung. Suami kasih nafkah untuk istri, sudah itu istri yang pegang aja, itu untuk dia memang. Oh, kalau seandainya tabungan digabung itu malah habis kan bagaimana Ustaz? Ya karena nanti pembagiannya nggak jelas nih, suami punya berapa, istri punya berapa. Ketika nanti mau bagi waris, bingung. Ini suami misalnya meninggal duluan ya, bingung ini, harta suami yang mana ya? Makanya itu Ustaz, ini harta yang bagaimana yang harus kita yang mudah dipilah saja, seperti tabungan sajalah. Kalau yang sudah kayak begitu, iya nggak perlu dituntut juga. Kalau meninggal dunia kan nggak mungkin perabotan tuh dijual juga kan, paling cuma dipakai aja untuk yang anak-anak gitu kan. Makanya kalau seandainya hitungannya nggak sama persis kan, itu kan nggak mungkin ditutup sama Allah ya Pak. Iya, sudah saling ridho. Iya, sulit nanti Bu. Yang penting yang bisa yang dihitung aja kayak uang gitu. Kalau bisa punya tabungan sendiri. Suami misalnya kasih istri uang bulanan, sudah itu dia pegang. Sisanya untuk dia gitu. Dia mau simpan silakan. Itu nanti jadi harta dia. Ketika dia meninggal, nah itulah harta nanti untuk dia wariskan. Gitu Ji? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya cukup sekian untuk kajian malam ini. Ini sudah 9:04. Insya Allah besok pagi kita lanjut lagi dengan bahasan riba. Ya, dan besok malam itu tentang tentang persusuan. Ini penting juga, ini hadis ke-44 dari kelanjutan ini. Mungkin temanya tidak kaitannya dengan anak muda, ini sekarang ini giliran yang dewasa ya. Tapi anak muda tetap masih bisa mengikuti kajian ini ya, karena ini perlu juga. Waris tuh kalau dari saat-saat ini sudah paham lebih bagus. Persusuan juga ini nanti ketika persiapan mau menikah, ketika nanti punya anak, ketika istri menyusui, harus tahu aturan-aturannya. Karena ada yang tidak tahu sehingga memberi donor ASI kemana-mana. Nah ini perlu kita pelajari bersama dan mudah-mudahan bisa kita kaji besok malam, dan besok pagi kita bahas tentang bunga bank. Ya demikian, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.